Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, para pemirsa TV Roja dan para pendengar di Roja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kembali kita melanjutkan pembahasan fikih muamalah dari kitab Umdatul Fiqh yang ditulis oleh Imam Al-Muwaffaq Ibn Qudamah, kemudian disyarahkan oleh Profesor Dr. Abdullah bin Abdul Aziz Al-Jibrin sampai pada bab talaqi as-sila. Taqra ya Syekh. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa qala sallallahu alaihi wasallam la talaqaw as-sila'a hatta yuhabbata biha al-aswaqa fala yajuzu li ahli al-baladi an yastaqbalu ashab al-bada'i fayashtaru minhum as-sila'a qabla an yasilu ila as-suqi lima fi dhalika min ad-darari ala ashabi as-sila'i haitsu yashtariha ha'ula'i minhum bi si'rin أقل من سعر السوق ويتضرر أيضا أهل البلد لأن هؤلاء الذين تلقوا الجلب فاشتروا منهم لا يبيعون هذه السلعة شارئا بل ينتظرون حتى يرتفع شعرها فيبيعونها على الناس بسعر مرتفع هذا وإذا تلقى أحد ركبان القادمين بالسلع فاشتراها منهم فإن لصاحب السلعة الخيار إذا وصل إلى السوق بين إمضاء البيع أو فسخه لما رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشتري منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu talaqau sila'ah, yaitu mengambil atau membeli sila'ah itu barang dagangan sampai diturunkan di pasar. Maka tidak diperbolehkan bagi ahlul balad, yaitu bagi penduduk negeri, untuk membeli atau bertemu dengan ashabul badai, pemilik barang, lalu kemudian dia membelinya dari mereka, yaitu barang dagangan, sebelum sampai kepada pasar, karena hal itu akan memberikan kemudaratan kepada pemilik barang, di mana mereka akan membeli dari pemilik barang tersebut harga yang di bawah harga pasar, dan ini memberikan kemudaratan juga bagi penduduk negeri tersebut, karena mereka akan mengambil barang dan membelinya, lalu kemudian dia tidak akan menjual barang tersebut secara cepat, akan tapi ditunggu sampai harga barang tersebut naik, lalu kemudian baru menjualnya kepada manusia atau masyarakat dengan harga yang lebih tinggi. Nah, Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang talaqi as-sila, di mana pedagang lokal keluar dari kota menemui para supplier, para pedagang yang membawa barang ke sebuah daerah, desa atau kampung atau kota. Ya, di masa dahulu para pedagang datang dengan kafilah dagang. Ketika dia tahu pedagang ini akan membawa umpamanya gandum ke daerah kota Mekah, sebelum sampai kota Mekah sekitar 100 kilo, mereka sudah menghadangnya. Mereka menemuinya dan menawarnya. Ya, ini hikmah dilarangnya adalah karena akan merugikan kedua belah pihak. Itu siapa? Supplier, yaitu
pedagang yang membawa barang dari suatu daerah, kemudian penduduk daerah tujuan tadi. Kenapa? Karena biasanya para supplier masa dahulu mereka tidak tahu harga di kota Mekah umpamanya. Harga barang-barang di kota Mekah, mereka datang mungkin dari daerah 1000 kilo atau bahkan dari 2000 kilo, 3000 kilo. Ya, datang pedagang kapal dari India membawa rempah-rempah. Ya. Kemudian masuk di Jeddah. Lalu para pedagang Mekah datang ke sana menemui para supplier barang-barang rempah-rempah tadi. Ini para pedagang masa dahulu, dia tidak tahu berapa harga di Mekah sekarang. Apakah sedang tinggi atau sedang lagi turun harganya. Ya. Maka si pembeli yang mengadang di jalan tadi, tentu dia tahu harga di daerahnya dia. Ya, karena dia tahu bahwa si supplier ini tidak ngerti harga, dia tawar mungkin dengan harga yang lebih rendah. Supplier itu 6 bulan yang lalu bawa rempah-rempah itu dengan harga umpamanya 1 ton itu umpamanya, atau 1 unta umpamanya, dengan harga 100 dinar. Ya. Sekarang pedagang Mekah yang datang beli tadi, mencegat kapal tadi, dia tawar dengan 100 dinar juga. Ya. Sehingga dia merasa, oh masih bagus harga. Padahal sekarang di Mekah umpamanya harga sudah naik 150 dinar umpamanya. Berarti dia dirugikan dengan harga yang terlalu tinggi. Selisihnya antara harga yang ada di pasar dengan harga pembeliannya umpamanya. Maka kemudian penduduk Mekah juga mendapat mudarat, karena barang rempah-rempah tadi dibutuhkan dalam keseharian mereka untuk membuat bumbu makanan dan minuman. Ya. Ketika barang sudah dibeli dan dikuasai oleh pedagang dari Mekah tadi yang menemui suppliernya di Jeddah, akan dia jual, dia simpan dahulu, kemudian nanti dia jual dengan harga yang cukup tinggi, bahkan atau harga dengan yang lebih tinggi, sehingga mereka mendapat mudarat. Dan ini wallahu a'lam, kalau di masa sekarang ini mungkin tidak akan terjadi hal seperti demikian, karena semua komunikasi, walau jarak antar benua ribuan kilometer jarak antara satu kota dengan yang lain, antara supplier dengan pembeli, itu bisa kontak didapatkan. Dia bisa menghubungi orang-orang kepercayaannya di Mekah, menanyakan berapa harga rempah ini sekarang di sini. Oh, sedang naik, Pak. Ya, ini pesawat pakai kapal laut lah umpamanya. Ini kapal masuk pada hari ini. Ya. Mau dibeli di Jeddah, mau dibelinya di Mekah, ya, dia tidak akan dirugikan. Maka bila dan bahkan ada setiap hari indeks harga kebutuhan pokok ada di seluruh negara, ada seperti itu. Bisa dicek melalui situs-situs Kementerian Perdagangan di setiap negara, sehingga penjual atau supplier tidak terlalu dirugikan. Dan orang di daerah Mekah tadi, kalau sekarang juga tidak terlalu dirugikan, karena para supplier banyak. Kalau masa dahulu supplier itu ya
datang satu kafilah dagang, mau datang lagi nggak tahu kapan. Kalau sekarang supplier dari seluruh dunia ada masuk, bahkan apalagi dengan cara online, dari mana aja barang bisa masuk. Ya, barang masuk umpamanya dari India, langsung dari Indonesia ada, dari Sri Lanka, dari Bangladesh, ya, bahkan ayam beku itu ada yang dari Brazil dimasuk di Arab Saudi itu, dari Brazil, dari Perancis, ayam padahal segar, ya ayam segar ya, artinya ayam beku itu bisa, maka tidak akan terjadi mudarat bagi kedua belah pihak. Tapi bila dalam satu kasus kampung, daerah yang terisolir, umpamanya tidak ada sinyal, tidak ada telepon, ya, maka ini tentu berlaku. Karena hukum asal muamalat adalah boleh. Ya, hukum asal muamalat adalah boleh, dan bila ada penyebabnya terlarang, ada unsur riba, ada gharar, ada darar, maka baru haram. Bisa jadi suatu ketika itu ada dararnya, seperti ini di masa Nabi SAW dan di masa lampau, ya, dararnya jelas seperti dijelaskan oleh syarih. Namun di masa sekarang, ketika teknologi informasi begitu maju, ya, tentu ini darar tidak ada lagi. Bila dararnya hilang, kembali kepada hukum asal muamalat adalah al-ibahatu wal hil, mubah dan halal. Kemudian ketika supplier tadi datang ke Mekah tadi, dia tadi di Jeddah, sudah dibeli barangnya, dia kata, ya selagi ke Jeddah Mekah kan tidak jauh, ya, cukup bisa naik kendaraan, kalau di masa dulu unta, sehari semalam nyampe. Nanggung saya mau umroh sekalian masuk Mekah. Ternyata harga rempah-rempah di sana lagi tinggi, ya, maka si supplier merasa rugi. فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. Siapa yang pedagang Mekah tadi datang beli ke supplier di Jeddah, kemudian ketika dia umrah, dia dapati bahwa harga di Mekah lagi tinggi. Namanya harga sebetulnya tadi dia jual 100 dinar, harga sekarang umpamanya sudah 200 dinar. Berarti tertipu dia 50%. Ya. Maka Rasulullah SAW memberikan hak kepada hak khiyar. Ini khiyar apa namanya? Khiyar majlis sudah berpisah. Karena akadnya di Jeddah, sekarang sudah di Mekah. Kemudian tentu sudah tidak satu majelis lagi pada saat akad dengan pada saat dia datang ke Mekah. Kemudian khiyar syarat tidak ada persyaratan. Kan dia beli putus, tidak ada persyaratan. Berarti ini masuk khiyar ghaban, di mana si penjual tertipu, harganya terlalu murah. Bagaimana menentukan harganya terlalu murah? Ya, kalau mazhab Maliki mereka mengatakan bila salah satu pihak mengambil keuntungan lebih daripada sepertiga dari harga umumnya, maka ini dia dirugikan. Ini dia tertipu 50%. Padahal kalau dia masuk ke Mekah, bisa dia mungkin jual dengan harga 170
dinar per ton atau per unta. Sekarang dia jual cuma 100 dinar per unta. 100 dinar berarti ada selisih 70%, atau 70 dinar. Perbandingan 70 dinar dengan 200 lebih dari sepertiga kan. Maka ini menurut mazhab Maliki, dia berhak untuk membatalkan akad, mendapatkan khiyar ghaban, khiyar tertipu dengan harga barang. Fadhal, lanjut. وهذا إذا طلقنا انهينا. بعدها نعم. وقال عليه الصلاة والسلام اللهم صل. من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، أي إذا توفيه. أي نعم، فلا يبيعه حتى يستوفيه، أي إذا اشترى أي نوع من الأطعمة برا أو سعيرا أو ذرة أو غيرها فلا يجوز له أن يبيعه حتى يقبضه، وذلك بكيله أو وزنه ونقله إلى مكان خاص بالمشتري. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membeli ta'aman atau makanan, maka janganlah dia menjualnya sampai dia menerimanya dengan sempurna. Yaitu apabila seseorang membeli makanan apapun dari jenis makanan seperti buron, gandum, sair, al-dhurra atau jagung, atau yang selainnya, maka dia tidak diperbolehkan untuk menjualnya sampai dia menerimanya. Dan al-qabd atau menerima ini dengan takaran, wazan, atau dia pindahkan ke tempat yang khusus untuk membeli. Nah. Ya, ini pembahasannya akan panjang karena memang kasusnya banyak terjadi baik di masa dahulu pun masa per hari ini. Tentang larangan Nabi SAW melarang si penjual, si pembeli menjual kembali barang yang sudah dia beli sebelum barang dia terima atau qabad. Rasulullah mengatakan, "Man ishtara ta'aman fala yabi'hu hatta yastawfiyahu." Siapa yang membeli makanan, maka tidak boleh dia jual kembali sebelum dia terima. Dalam hadis Hakim bin Hizam, "Fala tabi'hu hatta taqbidahu." Jangan kau jual kembali barang yang telah engkau beli sebelum engkau terima. Ya, itu umum. Kalau hadis ini sifatnya hanya untuk makanan. Tapi Ibn Abbas mengatakan, menurutku seluruh barang sama. Seluruh barang sama. Bagaimana serah terima itu? Di sini syarih mengatakan dengan ditakar ulang. Umumnya dia beli ini berapa sok? 30 sok. Ya udah. Masih di situ. Lalu ada orang mau beli, kata dia, ini udah saya beli. Kamu mau beli dari saya? Boleh. Tapi masih di situ. Bolehkah? Boleh kalau dia sebentar dulu ya, sebelum saya jual ke kamu, ya, saya takar dulu, ditakar ulangnya. 10 sok, pas 10 sok. Ya udah, ini sekarang saya jual ke kamu, ya. Tadi saya beli, walaupun tidak disebutkan modalnya, atau disebutkan modalnya mungkin lebih enak. Tadi saya beli umpamanya 100 dinar, saya jual kepadamu 120 dinar. Kata dia, 2 menit kamu untung 20%. Ya kalau enggak, beli ke tempat lain, enggak ada masalah. Boleh ini, boleh. Awaznuhu, atau dia timbang dahulu. Ya, dia beli umpamanya gandum tadi, ya sebanyak 50 kilo. Alhamdulillah si pedagang punya kilo. Ketika ada yang mau beli, Pak beli gandum ini udah habis, dan baru dibeli orang ini. Lalu dia mau beli, Pak saya mau beli dari Bapak, boleh? Boleh.
Tapi sebentar dulu, saya timbang dulu. Kata dia, Pak, saya timbang Pak, dia timbang. Pas harganya 100 kilo. Ya, saya jual kepada kamu, tadi saya beli umpamanya 100 dinar, saya jual kepadamu 130 dinar. Cuma nimbang doang kamu dapat 30 dinar. Ya, kalau nggak cari ke tempat lain nggak ada masalah. Udah, saya muter-muter nggak ada, cuma di sini kayaknya semuanya bilang di sini mungkin masih ada. Tapi udah kamu beli duluan, ya ini rezeki saya berarti halal. Ya, bisa dengan dua cara itu, dan kemudian dia pindahkan ke tempat khusus milik pembeli. Berarti setelah ditimbangnya dan dipindahkannya ke tempat khusus milik pembeli, ini pembeli di mana umpamanya keluar dia dari toko tadi. Bila masih di toko berarti tidak boleh. Karena di sini bikailihi aw waznihi wa naqlihi. Dia timbang, takar ulang dan dipindahkan ke tempat khusus. Dibawa sebentar. Tolong angkat barang itu ke apa namanya? Mobil bak kita. Atau mobil bak saya, mana Pak yang itu, diangkat. Udah, habis itu dia beli di situ, dia jual di situ. Ya, seperti itu. Lanjut, Ustaz. Nah, Ustaz. Qala syarih hafizahullah ta'ala wa dhahaba ba'du ahli ilmi ila anna hadha al-hukma yashmulu jami' anwa' al-sila'i fala yajuzu bai'ahi ay minha hatta bai'u ay minha hatta yaqbidaha wa hatta يهوزها إلى مكان خاص به أو إلى أي مكان آخر لا سلطان للبيع عليه إن كانت مما ينقل لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ابتعت زيتا في السوق فلما استوجبته لنفسي لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا فأردت أن أضرب على يده فأخذ الرجل من خلفي بذراعي فالتفت فإذا زيد بن ثابت رضي الله عنه فقال لا تبيع حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلعة حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم وهذا هو الأقرب. Dan sebagian para ulama berpandangan bahwa hukum ini mencakup seluruh jenis-jenis barang dagangan, maka tidak diperbolehkan yaitu menjual ayin minha hatta yaqbiduha, apapun barang dagangan tersebut sampai dia menerimanya, atau dia pindahkan ke tempat yang khusus atau ke tempat yang lain yang tidak ada penguasaan bagi penjual atasnya, apabila barang tersebut bisa dipindahkan, sebagaimana yang telah sabit dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, di mana beliau berkata, aku menjual minyak di pasar, tatkala barang tersebut sudah wajib menjadi milikku, maka manakala barang tersebut telah wajib atas diriku, menemui aku seseorang, lalu kemudian aku memberikan kepadanya atau menjual kepadanya dengan mengambil keuntungan yang cukup, yang baik. Fa'aratu an adriba ala yadihi. Wal adriba ada a'tasat. La, safqa. Safqa. Maka aku hendak untuk adriba ala yadihi, yaitu menjual dengan kepadanya. Maka fa'akhadha rajulun min khalfi bidhara'i, ada seseorang yang menepuk, ya Ustaz, memegang
dari belakang, maka tak kalah aku memegang melihat ini apa namanya? selendang, Kan, tangan bagian tangan atas, bagian atas nah, apa namanya? bawah pundak, Eh, tangan ini kalau di bawah tangan, pundak ya. megang tanganku. Ya. Maka tak kalah aku menengok dia adalah Zaid ibnu Thabit radhiyallahu anhu, dan beliau berkata, janganlah kamu menjual barang sampai kamu turunkan dari kendaraanmu, karena Sampai kamu bawa kepada kendaraan. karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang menjual barang haitsu tabta hatta yahuzaha at-tujar ila rihalihim, menjual barang sampai penjual memindahkan atau Iya. ya membawanya ke kendaraan mereka, dan inilah yang lebih kuat atau yang lebih dekat. Ya. Ini maknanya jelas bahwa tidak boleh menjual barang yang sudah Anda beli sebelum barang tersebut Anda terima. Dan menerimanya seperti apa? Tadi dengan itu di masa Nabi SAW, menerimanya ditakar ulang, ditimbang ulang, kemudian dipindahkan ke tempat yang menjadi milik Anda, ke gudang Anda, ke rumah Anda, ke mobil Anda, ya, di mana di sana si penjual pertama tidak menguasai tempat tersebut sehingga masih dalam penguasaannya, tidak harus dipindahkan. Ini yang penafsiran oleh muallif. Dan ada terjadi kasus ketika Ibnu Umar, ya, ketika Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau beli minyak zaitun, kemudian sudah dibelinya, sudah dipegangnya, kemudian masih di tempat yang sama ada orang yang datang membeli dengan harga yang lebih tinggi dan dia dapat untung bagus, Ibnu Umarnya. Nah, ketika dia akan melakukan transaksi, ingin deal, maka ada orang di belakang menarik hastanya, tangannya. Lalu dia ternyata itu adalah Zaid bin Thabit. Dia mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melarang menjual barang yang sudah dibeli tapi belum dipindahkan ke rumah. Ya. Ini pendapat yang terkuat. Lanjut. قال الساري حفظه الله تعالى: ولهذا فإن ما يجري في هذا العصر من بيع بعضهم بعض السلع كالسيارات والحديد والأدوات المنزلية وقطع الغيار، والتي اتفق مع مصنع على تصنيعها قبل قبضه لها، وما يجري من بيع بعضهم بعض السلع هل التي يشتريها من المزاد العلني أو غيره قبل قبضه لها، كله بيع محرم منهي عنه والشرع لم يعين حقيقة القبض، فدل ذلك على أن المعتبر فيه أعراف الناس وعادتهم، ولذلك فإن حقيقة القبض في كل عصر وفي كل مكان تكون بحسب العرف في ذلك العصر أو ذلك المكان. Walihada, oleh sebab itu apa yang telah yang berjalan pada masa ini pada masa ini dari seseorang menjual dengan yang lain dari barang yang diperjualbelikan seperti mobil atau besi dan alat-alat rumah tangga atau al-qita'ul ghayar, spare part, atau spare part yang telah disepakati bersama pabrik yang membuatnya sebelum pembelinya menerima sepenuhnya, atau apa yang biasa berjalan dari jual beli yang dilakukan oleh satu dengan yang lainnya, yaitu menjual barang yang dia beli di tempat
al-mazad al-alani, pelelangan atau yang terbuka. nah, Ustaz, di tempat pelelangan terbuka atau selainnya, sebelum dia menerima sepenuhnya, maka jual beli seperti ini diharamkan dan dilarang. Ya. Lalu beliau syarih menjelaskan beberapa kasus yang terlarang masuk bagian larangan ini, yaitu banyak orang jual barang-barang, dia pesan ke dealer atau dia pesan ke pabrik, dia pesan dan dia beli. Tapi sebelum dia terima, dia sudah jual, atau mungkin masih di shipping, masih di perjalanan, masih di atas kapal, belum diterima. Ya, kemudian untuk mempercepat dia mendapatkan keuntungan cash flow-nya cepat, dia jual. Ya, maka ini termasuk menjual barang yang belum diterima. Ya, ini hukumnya adalah haram. Kecuali bentuknya adalah istisna mawazi. Ya, makanan umpamanya Anda membuat suatu makanan khusus, umpamanya kue-kue kering untuk lebaran. Ya, Anda tidak bisa menjualnya sebelum, kalau Anda beli dari pihak lain, dari pemasok umpamanya di daerah pinggiran di Jabodetabek umpamanya, di daerah Jonggol, banyak di sana orang-orang biasanya membuat kue-kue kering. Ya, Anda pesan. Ya, kemudian Anda katakan kepada para pedagang di pasar-pasar di sekitar umpamanya daerah Jakarta, ya, saya ada pesan itu ke masyarakat di Jonggol, pesan kue ini kering. Kalian mau beli nggak? Oh iya Pak, ya bagus, kata dia. Ya udah, kalau gitu saya jual ke kalian dengan, saya beli harga umpamanya per kilonya, ya umpamanya 50.000, saya jual kalian 60.000 aja, sehingga bisa kalian jual mungkin 100.000 pada saat Hamin 30 atau Hamin pada bulan Ramadan, sudah bisa kalian jual harga segitu. Siap, kata mereka. Tapi nanti apa ya bayarannya ketika barang datang. Siap, kata si penjual. Ini hutang dengan hutang, tapi ini istisna, nggak ada masalah. Tapi ini tidak boleh, karena dia menjual barang yang sudah tentu. Dia katakan saya pesan ke home industry yang ada di Jonggol. Ini tidak boleh. Tapi kalau dia istisna mawazi, dengan dia mengatakan kepada para pedagang di Jakarta Timur, ya, pedagang kue-kue kering, kata dia, saya jual kepada kalian kue kering, speknya seperti ini, ada yang kue seperti ini, ya sampelnya seperti ini, dibuat sampelnya. Ya, emang Bapak bikin sendiri atau gimana? Oh, itu nggak ada urusan kalian. Saya jual kepada kalian, ya, dengan harga per kilonya 60.000. Modalnya berapa? Ya, modalnya kalian nggak mau tahu lah. Yang penting setelah terimanya 1 Ramadan saya serahkan. Mau pesan berapa kilo silahkan. Oh, yang ada yang mengatakan Pak yang jenis ini saya pesan umpamanya 100 kilo, jenis ini 150 kilo dan seterusnya. Biar nanti ya Pak ya barang datang, ini tidak ada masalah karena namanya istisna paralel. Anda jual kepada mereka dengan spek, kemudian Anda beli lagi dengan spek. Bisa jadi di daerah Jonggol tadi terpenuhi speknya itu yang Anda inginkan, yang diinginkan oleh pembeli dari Anda, dan Anda cari di sana ada speknya dan mereka bisa buatnya. Bisa jadi mereka mengatakan, udah lama Pak kami nggak buat yang kue kering beginian, karena
kondisi bahan baku di sini sekarang mulai susah. Anda tidak mesti di Jonggol, dah cari ke tempat lain. Mungkin ada di Bogor Utara atau Bogor Selatan atau Bogor Barat atau Timur mana, atau di daerah Cibinong daerah mana yang Anda perkirakan di sana bahan bakunya masih banyak. Ya, Anda datang ke sana, tanya kamu industri, oh iya Pak, siap. Kalau yang pertama Anda tentukan itu dari Jonggol, itu tidak boleh dijual karena barang tertentu, tidak dengan mausufu fi zimmah. Kalau yang itu belum Anda terima, Anda sudah pesan tapi belum diterima. Kalau yang kedua, kenapa boleh? Kalau belum pesan Anda lagi malah, karena Anda jualnya dengan spek ghairu muayyan, barang tidak tertentu. Ya, semoga pelan-pelan bisa dipahami. Dan kemudian syariat tidak menentukan cara qabad. Ya. Maka di setiap barang, setiap masa cara qabadnya beda-beda. Tergantung urufnya. Dalam kaedahnya, sesuatu yang tidak ditentukan oleh syariat, maka ketentuan aturannya kembali kepada uruf. Syariat menentukan umpamanya mahar wajib diserahkan oleh calon suami kepada istrinya. Ada urusan pernikahan harus ada mahar. Ini dijelaskan oleh para fuqaha tentang hal ini. Kemudian ketika pernikahan terjadi, si suami mengatakan, aku terima nikahnya. Ya, mahar tidak disebutkannya. Dan si wali pun tidak menyebutkan mahar, tapi aku terima nikahnya. Aku nikahkan engkau dengan putriku Fulana binti Fulan. Ya, aku terima nikahnya. Mahar tidak disebutkan, tidak ada masalah. Sah akad nikahnya, sah. Lalu maharnya apa ini? Itu mahar pada umumnya seperti apa? Tanyalah keluarga, kalau wanita ini punya kakak, punya bibi, punya ini, mahar mereka apa? Ada yang bilang, ada yang mengatakan bibinya, ada yang nikah, saya dulu nikahnya 10 gram emas. Tanya kakaknya bilang, saya ya sekitar 11 gram, 15 gram emas. Berarti sekitar segitu. Walaupun tadi tidak disebutkan, ya, akadnya sah, tapi maharnya kembali kepada mahar misal antara 10-15 lah. Ya. Bila tidak ditentukan, kembali kepada uruf. Dalam qabad juga tidak ada ketentuan cara qabadnya. Sehingga qabad uang dahulu bil barajim dengan tangan, sekarang bisa dengan masuk ke rekening. Ya, masuk ke rekening. Dia melakukan transaksi jual beli mata uang. Yang satu yang pembeli ingin beli dolar, dia punya rekening rupiah dan dolar. Si penjual juga punya rekening rupiah dan dolar. Lalu datang dia ke money changer tersebut, nanya berapa harga dolar segala macam. Kata dia sekian. Oh, ini bagus. Ya, mumpung saya akan nanti mau umroh, daripada beli nanti harganya makin tinggi, saya beli sekarang. Ya, dan dia tidak bawa uang tunai, dia hanya bawa mobile banking. Di sana ada rekening rupiahnya dan ada rekening dolarnya. Dia bilang ke money changer, Pak, saya mau beli umpamanya sebanyak 10.000 dolar. Ya, berapa sekarang dirupiahkan? Sekian, 100 juta. Berapa umpamanya? 150 juta. Umpamanya, atau pas lagi murah 140 juta. Pak, saya beli 10.000 ya Pak. Ya. Tapi saya nggak pakai uang tunai, saya pakai mobile banking, saya transfer ke rekening rupiah Bapak. Nanti ya Bapak langsung transferkan ke rekening dolar saya. Ini nomor rekening dolar saya. Sini nomor rupiah Bapak. Maaf.
mana rekening rupiah dolar rupiah Bapak, ini rekening dolar saya. Lalu ini saya kirimkan ke rupiah ke rekening Bapak ya. Ya, masuk 140 juta, iya masuk. Lalu si money changer kirimkan transfer $10.000 masuk, kata pembeli tadi, nasabah konsumen tadi, iya Pak udah masuk. Ya, terima kasih ya Pak. Ya, ini sudah sahkah? Padahal tidak ada barang yang diterima, tidak ada uang yang diserahkan fisiknya. Terlalu lama membolehkan ini termasuk dengan qabad hukmi. Ya, barang yang bisa dipegang, ya, emas, qabadnya dengan di tangan. Barang yang tidak bisa dipegang, ya, dengan memegang surat-surat kepemilikan, seperti umpamanya Anda beli tanah, beli rumah, ya, tidak bisalah dipegang tanah dan rumahnya. Kalau dahulu para ulama mengatakan cara qabadnya bitakhliyah, si penjual sebelumnya mengosongkan tanah tersebut dan memberikan kesempatan kepada pembeli untuk menguasainya. Mungkin dengan kalau ada kuncinya, ini kunci, kata dia. Dulu nggak pakai sertifikat, umpamanya ini kunci, dah sah. Kau pegang kunci, pegang rumah, ya urufnya begitu. Karena Nabi tidak menentukan kalau rumah harus dipegang segala macam, enggak. Tapi rumah sudah dikosongkan. Kalau sekarang, walaupun belum dikosongkannya, kata dia, itu rumah sudah saya kontrakkan ke orang selama 1 tahun, tinggal lagi 6 bulan. Sekarang saya butuh uang tunai, saya mau jual rumah itu. Bolehkah? Boleh. Kalau disewakan, Ustaz. Iya, tapi dia bukan pemilik, dia penyewa. Maka dia harus mensyaratkan kepada pembeli, itu rumah saya jual ke kamu dengan harga 1 miliar rupiah. Pembayaran tunai. Kata pembeli, baik, tapi kan ada yang kontrak itu. Oh iya, ada yang kontrak 6 bulan lagi setelah terima fisiknya, 6 bulan lagi. Lalu si pembeli mengatakan, oh ya tidak bisa 1 miliar Pak, kata dia. Itu kan uang sewa sudah Anda ambil. Oh iya, saya sudah terima uang sewanya 6 bulan. 6 bulan itu kan sewanya sekitar namanya 40 juta. Yaudah, kalau gitu saya beli ke Bapak dengan 950 juta. Kalau deal, saya transfer sekarang, saya terima surat-suratnya, kita ke notaris dan balik nama. Ya. Ketika terjadi, udah, itu sudah sah qabadnya, walaupun di situ ada orang yang dari awal, sebelum akad, setelah akad, sedang akad, dan setelah akad, setelah terima dia perjanjian tadi, yang nyewa di sana, yang kontrak di sana belum keluar. Apakah sudah serah terima? Sudah. Karena ini serah terimanya dengan hukmi, itu dengan perpindahan kepemilikan melalui sertifikat ke negara tentunya. Ya, itu yang dimaksud dengan cara qabad setiap masa, tergantung kondisinya. Kalau dahulu orang beli emas, ya, serahkan rupiah tunai, terima emas tunai. Ya, dan biadil. Ya. Kalau sekarang ada ATM emas, walaupun belum terlalu banyak, mungkin masih baru dengar Anda. Ada beberapa mall yang ada ATM emas. Kalau di beberapa negara yang lain seperti di Malaysia, di Dubai banyak, hampir sama banyaknya dengan ATM rupiah, dolar, ATM uang. Nah, Anda masukin kartu debit Anda, lalu Anda beli umpamanya 100 gram, Anda klik, atau umpamanya yang murah lah, 10 gram, Anda klik, pas harga emas lagi murah, ya, kemudian teng emas keluar, Anda terima. Ya, ini dan biadin.
Niadan aja tangan Anda saja, tangan mesin nggak mungkin keluar, nyerahkan kepada Anda. Walaupun keluar pun bukan tangan itu namanya besi. Boleh. Ini qabd hukmi, secara hukminya itu sudah serah terima. Walhasil masalah serah terima kembali kepada uruf yang berlaku dan diakui dan sifatnya masif dilakukan oleh penduduk suatu negeri tadi. Ya. Wallahu a'lam. Akhwisat. Bagi ada غدا insyaallah. Yang terkait dengan pasar bursa diakhirkan saja. Baik. Pendengar dan pemirsa Roja TV, demikian beberapa penjelasan terkait dengan proses atau bentuk jual beli yang diperbolehkan dan yang dilarang dengan beberapa ketentuan yang cukup jelas tadi disyarah. Kita berikan kesempatan bagi para pendengar untuk bersoal jawab. Bagi yang ingin memperdalam pembahasan atau yang berkaitan dengan jual beli yang lain, silakan. Baik, kita akan terima via telepon terlebih dahulu sebelum kami ambil dari pesan singkat atau WhatsApp. Ya, halo, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waris bisa nggak ya? Silakan, Bapak dengan siapa di mana? Dengan Yunus Cianjur. Pak Yunus di Cianjur, silakan Pak. Iya, orang tua saya meninggal pertama ibu dulu meninggal. Namanya dan kapan wafatnya Pak? Nama ibu. Iya. Rukmini. Ibu Rukmini. Baik. Ibu Rukmini wafat ya Pak. Ya. Kedua bapak. Sebentar Pak. Ya. Rukmini wafat kapan? Bapak lihat televisi? Nama bapak HM Latif. Rukmini wafat kapan? Rukmini itu ibu saya, ibu kandung. Yang wafat duluan siapa? Yang meninggal duluan ibu dulu. Rukmini. Kapan dia wafatnya? Terus itu bapak. Tahun berapa Pak? Halo? Ya. Pak, Ibu Rukmini wafat tahun berapa? Disebutkan tahunnya juga Pak. Oh boleh. Iya semuanya. Tahun udah lama sebetulnya ya, tahun 2006. Baik. 2006. Terus dia punya harta yang mau dibagi? Nah, sebelum itu ya, karena belum dibagikan ada ya, itu mah udah selesai bagikan yang kepunyaan ibu saya. Ada beberapa bidang tanah udah saya bagikan ke adik-adik. Itu udah selesai. Udah dibagikan. Suaminya juga dapat. Terus kedua punya bapak itu ada beberapa bidang tanah. Bapak ini suaminya Ibu Rukmini ya Pak? Iya, yang tadi yang udah dibagikan yang punya ibu langsung, nggak ibu kandung. Iya. Ya. Terus sudah gitu kan selama ini bapak nggak ada yang ngurus, anak-anak katanya di luar kota semua. Si bapak itu nikah lagi dengan ibunya, ibu tiri. Nah, dengan ibu tiri. Nah, jadi itu bawa anak-anak dua gitu, perempuan dua-duanya. Setelah itu bapak akhirnya beberapa tahun setelah itu meninggal ibu tiri itu. Ibu tiri. Bapak yang meninggal namanya siapa Pak? Dan kapan wafatnya? HM Latif. HM Latif tahun berapa wafatnya? Meninggalnya kemarin tahun 2000 sebentar Pak, lupa lagi. Ya udah 4 tahun lah Pak. Berarti 2018 ya Pak? Iya, gitu. Nah. Yang mau dihitungkan dari harta waris Bapak ini, Bapak Latif ya Pak ya? Nah, betul. Baik. Yang diudah nih kan ibu tiri itu kan dapat ya Pak ya? Dapat. Tapi kan sudah meninggal duluan, dapat ya Pak ya? Karena dia meninggal anak dua. Latif ketika meninggal, istrinya sudah meninggal dua-duanya kan, Rukmini dan istri keduanya. Berarti ketika Latif wafat dia tidak punya istri sama sekali. Iya, terus nikah, tapi dia nggak punya, di si ibu itu bawa anak dua gitu, perempuan dua-duanya. Iya, Latif ini nikah dengan siapa lagi setelah Rukmini wafat? Itu nggak menikah lagi. Halo Pak Latif ini sepeninggal Ibu Rukmini apakah menikah lagi? Iya, menikah. Baik, menikah. Itu yang ditanyakan. Namanya siapa? Ya, istri yang keduanya, Pak? Asia. Namanya Asia. Asia wafat kapan?
setelah meninggal bapak saya, bapak kandung. Ya berarti saat Latif 2018 wafat, Asia masih hidup. Ya betul. Berarti istri. Itu dia ahli waris, dapat dia. Jadi kan kekayaan ke ibu semua dengan anaknya ya. Dengan Baik, kita akan hitungkan Pak. Jadi Latif ketika wafat, anaknya dari 2 istri berapa orang? Semuanya laki-laki perempuan? Laki perempuan semuanya 4 perempuan, 8 laki-laki. 4, 8 laki-laki dari 2 istri nih ya? Iya. Empat anak perempuan. Iya. Dan Latif punya orang tua atau sudah meninggal semuanya? Sudah meninggal semuanya Pak, umurnya udah 120-an gitu. Ya, Masya Allah. Berarti istri Latif dapat 1/8. Siapa istrinya yang kedua tadi namanya? Aisyah. Asia. Anak laki-lakinya 8 ya Pak? Iya, anak laki 8. 1/8 ini sisa. Pembagiannya 8, 1, 7. 7 akan dibagikan anak laki-laki 8 kali 2, 16 tambah 4, 20. 7 bagi 20 tidak bisa. 20 kali 8 sama dengan 160. 20 kali 1, 20. Kemudian yang laki-laki masing-masing dapat 14 masing-masing. 14. Berapa ini? 7. Yang anak perempuan ada 4, masing-masing dapat 7 per 2, 160. 7. Jadi istrinya Asia dapat 20/160 dari seluruh harta Latif. Anak laki-laki masing-masing dapat 14/160 dari harta Latif. Anak perempuan masing-masing dapat 7/160 dari harta Latif. Sudah jelas Pak? Sudah jelas? Iya. Bapak lihat televisi atau dengar radio? Di radio ini saya matiin. Jadi, baik, itu sudah ditulis oleh Ustadz. Kalau Bapak lihat televisi nanti bisa dilihat rekamannya ya Pak. Oh iya. Ada tambahan yang lain Pak? Untuk sementara itu aja mungkin. Jangan cuman ini, ada beberapa anak Bapak membangun rumah di tanah Bapak juga, 6 orang gitu. 6 orang yang saya sih udah tanah sendiri, dibangun sendiri gitu. Pertanyaannya apa? Nah itu tanahnya itu dimasukkan ke kelompok yang tadi ya, dijumlahkan seluruhnya itu. Iya, dinilai yang sudah dinilai berapa, umpamanya harganya 16 miliar seluruh harta Pak Latif. Jelas? Berarti yang perempuan istrinya dapat 200 juta. Anak laki-laki dapat 140 juta. Anak perempuan dapat 700 juta. Umpamanya. Ya, 160 berapa tadi? 16 miliar bagi 160. Maka kemudian yang masing-masing yang sudah bangun dinilailah. Kalau tanahnya itu senilai dengan 140 juta, saya ambil ini aja, tanah aja ya. Udah selesai. Yang lain redo. Yang udah bangun tanah yang lain dia bilang, ini mah tanah cuma saya ambil cuma 100 meter, paling 100 juta. Hak saya kan 140. Bayar lagi 40 ke saya ya. Ya, seperti itu. Paham? Cukup Pak, insya Allah. Iya.
Ya gitu, insya Allah kalau gitu lebih jelas lagi karena harga tanah berbeda-beda harga tanah. Jadi saya harus menjumlahkan dulu seluruhnya. Setelah harus seluruhnya baru dengan berikut sawah. Nah, jadi harus mungkin ya lebih lumayan lah gitu angkanya. Nanti angkanya mungkin saya mau datang lah ke sana lebih jelasnya gitu ke Roja ya subuh-subuh. Bisa. Nah, silakan Pak, insyaallah. Kamis ya. Insyaallah kalau gitu ya. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak, barakallahu fikum, dan semoga Allah mudahkan perhitungan warisnya. Kita berikan kesempatan yang kedua masih di line telepon. Baik, kita angkat kembali. Halo. Silakan, sudah masuk. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Dengan keadaan dari Cianjur. Dadan, silahkan. Ini boleh tanya tentang warisan ya? Iya, silahkan Pak. Ya. Ini ada dua kasus Ustaz. Jadi ada satu yang pertama, keluarga itu seorang suami ditinggal oleh istrinya, kemudian mempunyai anak 4, 2 laki-laki dan 2 perempuan Ustaz. Jadi masing-masing itu berapa bagian Ustaz? Kemudian yang meninggal siapa namanya? Yang meninggal itu Ibu Siti Ustaz. Siti wafat, sebentar. Kapan Siti wafat? Ya. Kapan Ibu Siti wafat, Pak Dadan? Belum lama Ustaz. 2022 ya? Iya, misalkan. Ya, dia sudah wafat. Ini misalkan atau iya? Tahunnya atau? Ini jadi permisalan Ustaz. Jadi permisalan. Misalkan Siti wafat. Iya. Ya, pada Siti wafat, orang tua Siti masih hidup atau sudah meninggal misalkan? Sudah meninggal Ustaz. Berarti orang tuanya tidak dapat kalau sudah meninggal. Kemudian Siti punya suami. Iya. Kemudian Siti punya anak 4, 2 laki-laki dan 2 perempuan. Ya, berapa pembagian harta Siti? Iya. Suaminya karena ada anak dapat 1/4. Kemudian sisa untuk anak laki perempuan. Bagiannya 4, 1, 3. Nah, laki-laki kata Allah dapat 2 bagian. Jadi 2 kali 2, 4. Ditambah dengan 2, 6. 6. Ya. 6 dikali 4 sama dengan 24. Maka suaminya dapat 6 per 24. Anak laki-laki masing-masing 2 bagian. Maka 3 kali 2, 6. Anak perempuan masing-masing dapat 3. Jelas? Jelas ada dan? Ya begini, misalkan begini contohnya Ustaz. Jadi suami dapat sekian, jadi beri persentase Ustaz. Jadi ini udah jelas, bukan persentase, sudah jelas 6 per 24. Berapa harta Siti dinilai? Umpamanya 1 miliar, Anda bagikan lah 1 miliar 2 bagi 24 dapat berapa juta. Kemudian angka yang dapat tadi dikalikan 6. Segitu hasil rupiah milik suami. Anak laki-laki masing-masing dikalikan angka yang dapat tadi 1 miliar bagi 24 dikali 6. Angka yang dapat untuk perempuan 1 miliar bagi 24 hasilnya dikali 3. Cukup jelas lah Dadan, insyaallah. Oh iya Ustaz. Baik. Mungkin untuk satu dulu ya, kita berikan kesempatan yang lain karena cukup banyak yang masuk. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khair Dadan di Sukabumi ya. Baik, barakallahu fiik. Cianjur. Nah, kita berikan berikutnya. Baik, kita angkat kembali. Halo. Silakan, sudah masuk.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa akhi di mana? Dari hamba Allah di Palembang. Silahkan Pak, silahkan. Begini Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz, di daerah saya ini sekarang lagi marak ada pekerjaan pertambangan. Jadi ada tambang batu bara, ada pertambangan Ustaz. Pertambangan rakyat. Jadi masyarakat itu masing-masing menambang tanahnya masing-masing, kemudian untuk dijual ke perusahaan-perusahaan gitu ya. Nah, kami ini ada sebidang tanah yang juga ada kandungan batu bara. Apakah boleh kami lakukan penambangan itu Ustaz, walaupun belum ada izin dari pemerintah? Wallahu a'lam. Secara syariat pada dasarnya tidak ada syarat sah jual beli izin dari negara. Tetapi dalam kondisi kehidupan Anda memang menggali batu bara dari tanah sendiri, tetapi akan berdampak enggak kepada lingkungan dalam bentuk umpamanya tanah sekitar sana mungkin akan menjadi, sebelumnya adalah daerah hutan, daerah daerah resapan air, kemudian sekarang digundulkan karena untuk mengambil batu bara tadi, dan terkadang air tertumpul di sana karena membentuk lengkungan ke dalam tanah sehingga merusak lingkungan sekitar, membuat longsor tanah sekitar, membuat banjir ke daerah sekitar. Ya, itu tentu Anda walaupun di tanah sendiri hukumnya berdosa, menyebabkan mudarat bagi banyak manusia. Setiap seseorang mendapatkan mudarat tentu Anda mendapatkan satu dosa. Bila dari akibat itu ada kematian jiwa dengan adanya banjir atau longsor tadi, tentu siksaannya berat di dunia dan di akhirat. Ya, maka walhasil pemerintah menerapkan perizinan tadi tujuannya untuk analisa dampak lingkungannya tidak merusak lingkungan secara keseluruhan. Maka sebaiknya ikutin apa yang disyaratkan oleh pemerintah, perizinan dan seterusnya. Demikian Pak, cukup jelas. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Jazakallah khair. Barakallah fiik. Dan kita berikan kesempatan berikutnya masih di line telepon, masih dalam bab jual beli, dan bagi Anda yang ingin bertanya terkait dengan pembahasan silahkan kita angkat kembali. Halo. Iya, sudah masuk, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa akhi di mana? Hamba Allah di Bandung. Silakan Pak. Fadhal. Silakan pertanyaannya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Ini kecil kan. Iya, dikecilkan dulu volume suara TV-nya, ada feedback. Baik, silakan Pak. Ini ada dua permasalahan Ustaz ya. Jadi kakak istri meninggal, tidak punya anak. Ya. Setelah meninggal, kami mencoba untuk memberikan penjelasan ya, melalui seorang ustadz begitu, bahwa istri itu hanya mendapat seperempat ya ustadz ya. Terus akhirnya meninggalnya tahun 2011 ya. Udah lama nih, udah lama, tapi kami ingin jelas itunya permasalahannya. Jadi setelah diurus ke pengadilan agama, kakak almarhum
istri saya, namanya Aan ya, almarhum Aan itu, punya kakak namanya Tini, meninggal tahun 1989. Ada oleh pengadilan agama ditetapkan bahwa almarhumah itu yang meninggal tahun 1989 itu ikut menjadi ahli waris. Ya, karena beliau sudah meninggal, jatuh kepada anaknya gitu ya. Satu ya. Keduanya mengenai pembagian harta warisnya. Kelihatannya istri almarhum, kata istri saya itu, jandanya itu, mendengar ada peraturan kompilasi hukum Islam yang kelihatannya menguntungkan perempuan gitu. Ada oleh MUI Jabar, diberi, karena dia mengaju ke sana, terus diberi jawaban bahwa dia mendapat separuh dan yang separuhnya lagi dia masih mendapat lagi begitu. Itu semua berdasarkan kompilasi hukum Islam. Dari keluarga yang masih ada waktu itu pernah mendatangi MUI menanyakan hal ini. Kok lain dengan ada yang ada dalam Al-Quran? Bagaimana ini? Menurut pejabat di MUI mengatakan bahwa kami hanya melaksanakan untuk melaksanakan kompilasi hukum Islam berdasarkan instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 itu. Jadi yang kami tanyakan, kalau begitu ada dua peraturan yang berlaku di Indonesia ini, ada hukum Islam dan hukum berdasarkan kompilasi hukum Islam. Nah, bagaimana Ustaz menanggapi untuk selanjutnya nih? Ini kami sudah melaksanakan itu karena takut untuk ya nanti ada antara keluarga itu nggak enak begitu. Kami mau mengikuti aja begitu. Nah, baik. Ya, jadi saya mohon penjelasan dari Ustaz mengapa adanya dua hukum warisan di Indonesia dapat sampai dengan saat ini begitu. Terima kasih. Jazakallahu khairan. Wa jazakallahu khair. Ya, Allah mengatakan bahwa seorang istri bila suaminya wafat dan tidak meninggalkan anak si suami, istri dapat 1/4 dari harta suami. Nah. 1/4. Ya. Kalau di kompilasi hukum Islam tadi bukan 1/4, tetapi dapat dulu 1/2. Nah. Jadi keseluruhan. Ditambah nanti dapat lagi 1/4 dari sisa 1/2-nya. Berarti ini dia dapat 3/4. Ya. Anda tanyakan mana yang betul. Kalau menurut kompilasi hukum Islam, berarti istri dapat 3/4 dari harta suami. Dari Al-Quran tidak pakai kompilasian, kata Allah, falahunna ar-rubu'u mimma taraktum illam yakun lakum walad. Bila seorang kalian wafat, maka untuk istri kalian 1/4 jika kalian tidak punya anak. Ini Al-Quran ya, tanpa ada kompilasi dengan apapun juga, baik hukum manusia, hukum apapun tidak. Ini murni dari Al-Quran yang turun dari langit, diturunkan oleh pencipta langit dan bumi, disampaikan oleh Jibril. Jibril menyampaikannya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bisa melihat itu di surat An-Nisa di ayat ke-12 ya, di terjemahan seluruh bahasa apapun ya, bahasa Indonesia mau bahasa Inggris mau bahasa Spanyol, jelas bahwa istri mendapatkan 1/4 bila suami wafat tidak meninggalkan anak. Kalau anda tanyakan di Indonesia ikutin yang mana, wallahu a'lam.
Kalau Anda orang Muslim, seorang Muslim tentu diikutinya Al-Quran. Ya. Nah, Fadhal. baik, cukup jelas Bapak jawaban yang disampaikan. Barakallahu fiik. Dan kita angkat kembali. Silakan. Halo. Sudah masuk, silakan. Halo. Halo. Ya, ahlan. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan Abu Adnan di Bintaro. Abu Adnan, silakan pertanyaannya. Ya. Sebelah mau tanya, ada titipan pertanyaan dari saudara. Kalau dulu saudara itu pernah mengadakan arisan ya, kelompok arisan dengan beberapa temannya gitu. Nah, saudara tersebut kebagian tugas sebagai penarik dana ya, atau sebagai bendahara dari kelompok arisan tersebut. Ketika berjalan itu tidak lancar ya, jadi mungkin setelah setengah ya, sebagiannya sudah dapat, itu ada orang yang kabur lah, yang tidak diketahui lagi keberadaannya, sehingga arisannya harus bubar. Nah, kalau misalkan itu bubar, apakah menjadi tanggung jawab bendahara tersebut ya untuk mengembalikan sisanya yang kepada orang-orang yang belum dapat ya? Itu aja pertanyaannya. Nah, baik Pak, kita akan simak jawabannya. Ya. Wallahu ta'ala alam. Akad arisan adalah pinjam-meminjam. Cuman dikelola, dia minjam dari luar orang banyak, kemudian dia bayar dengan bulanan yang semuanya jumlahnya sama, dan ini tidak ada ribanya, hukum asalnya adalah halal ya. Akan tetapi bila terjadi seperti yang dipertanyakan, ada yang dia sudah dapat atau belum dia kabur. Kalau dia kabur setelah sudah dapat, ya berarti dia membawa uang orang-orang yang belum dia bayarkan. Kalau tidak di dunia dia bayarkan kepada orang-orang tersebut, di akhirat mereka cari persatu-persatu dan dia bayarkan dengan amal solehnya kalau ada. Kalau tidak, dia ambil dosa orang-orang tersebut dan dia pikul. Ya, seperti itu. Tidak ada tanggung jawab si pengelola atau si bendahara. Paling si bendahara bila bubar, yang sudah dapat tapi masih belum penuh dia bayar, dia minta bayarkan sekarang, atau kalau dia bubar dia mengatakan kamu bayar ke si fulan sekian, yang kamu yang dapat sudah dapat bayar ke si fulan sekian, sisa hutangmu baik kamu nyicil atau tunai itu urusan kamu dengan si fulan. Ya, untuk yang belum pernah sama sekali dapat. Ya. Sehingga dia tidak. Adapun yang kabur ya, dia akan mengatakan berarti ini dia sudah dapat, masih ada sisa hutangnya, umpamanya dikalkulasikan digabung semuanya sekitar 10%. Berarti yang belum dapat punya hak pada yang kabur itu 10%. Ya, kalau tidak dia bayar di dunia, di akhirat dia bayarkan. Bila kalian bertemu dengan dia, kalian berhak meminta 10% dari uang keseluruhannya. Uang arisan berapa, umpamanya setiap dapat umpamanya 10 juta, berarti masing-masing kalian punya hak 1 juta ke dia. Dia sudah dapat dan menghilang. Masya Allah, cukup jelas. Demikian Pak, barakallahu fiik, dan semoga menjadi pencerahan bagi penanya dan juga peserta arisannya. Masya Allah, barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan berikutnya, masih di line telepon sebelum kami angkat dari pesan WhatsApp. Baik, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Dewi di Cilengsi. Silakan Ibu Dewi. Mau tanya tentang warisan ya? Nah, silakan. Jadi gini, ayah saya sudah meninggal tahun 2005. Ketika menikah dengan ibu saya seorang janda dengan anak 2. Ketika ayah saya meninggal,
hartanya itu nggak langsung dibagikan karena kita masih pada kecil-kecil, Ustaz. Jadi semua itu untuk biaya kehidupan sehari-hari. Nah, termasuk anak tiri. Termasuk anak tiri, benar. Nah, sampai dengan tahun 2011. Ini mengelola uang siapa? Istrinya? Yang mengelola ibu saya. Padahal ibu Anda punya anak dari bapak Anda dan punya anak dari selain bapak Anda. Iya benar, dari bapak saya anaknya 3. Ini ibu masih hidupkah? Kenapa, Ustaz? Ibu Anda masih hidupkah? Sudah meninggal baru ini, Ustaz. Kalau sudah meninggal, mohon anak-anaknya maafkan. Karena si ibu berarti mengambil hak anak yatim untuk anak dia. Yang anak dia itu yang bawaan tidak dapat hak 1 sen pun dari suaminya yang meninggal ini. Oh, jadi dari ayah saya, anak yang dari suami yang lain tidak berhak ya, Ustaz? Tidak berhak dapat apapun juga. Kecuali ayah Anda dulu pernah menghibahkan sesuatu kepada mereka atau mewasiatkan sesuatu kepada mereka. Bila tidak dan ibu tetap memberinya sama dengan anaknya yang lain, maka ibu telah menzalimi anak-anak yatim tadi. Ya, sekarang maafkanlah, semoga Allah mengampuni dosanya dan mengampuni dosa Anda. Iya, Ustaz. Pertanyaannya apa? Ada lagi, Ustaz, satu lagi, Ustaz. Dari harta ibu saya kan kemarin ada beberapa emas ya, Ustaz, yang dari hadiah dari saya. Apakah itu harus dibagikan juga, Ustaz? Ibu Anda kemudian wafat? Sudah wafat ibu saya kemarin ini. Ini mau tanya bagi hartanya? Iya benar, Ustaz. Kalau hartanya dapat untuk seluruh anaknya, baik dari suami bapaknya yang bapak Anda atau suaminya yang sebelumnya. Oh, termasuk emas dari hasil pemberian anak-anak juga dibagikan juga, Ustaz ya? Iya. Oh, iya baik. Cukup jelas? Jelas, Ustaz. Baik, alhamdulillah. Terima kasih, Ustaz. Jazakallahu khairan. Wa iyyakum jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Kita angkat selanjutnya pertanyaan dari pesan WhatsApp. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Pertanyaan dari Ibu Wigati. Bagaimanakah hukumnya bekerja di sebuah lembaga keuangan syariah, Ustaz, pada bagian kepengurusan masalah haji? Dan dia juga bertanya seseorang yang bekerja di perpajakan, Ustaz. Nah, mohon nasihatnya apa yang baiknya untuk dilakukan, jazakallahu khair. Beliau kerja di bank syariah, tapi ditanyanya bank syariah juga dan pajak juga. Ada 2 pertanyaan, Ustaz. Baik. Yang pertama, bila dia di bagian dana talangan haji di bank syariah, ini dana talangan haji itu adalah bentuknya akadnya qard, pinjaman. Nah. Dan di sini bank syariah mendapat manfaat dalam bentuk biaya administrasi yang lebih besar daripada biaya administrasi normal. Dan bila terlambat pembayaran dari waktu ditetapkan, akan ada biaya administrasi baru lagi. Ya, ini hukumnya riba. Ya. Dan selain hukumnya riba, juga ini menyebabkan mudarat bagi kaum muslimin Indonesia, sehingga muncul antrian puluhan tahun yang tidak jelas kapan terurainya. Ya, antri haji 40 tahun. Ya. Ini bekerja di bagian divisi ini, walaupun di bank syariah, itu menyebabkan mudarat kepada kaum muslimin, ratusan juta kaum muslimin Indonesia. Tentu orang yang menyebabkan mudarat kepada kaum muslimin akan diberikan Allah mudarat kepada dirinya. Ya. Yang kedua, dia bertanya tentang bekerja di pajak. Ya, pajak dalam syariat Islam jelas. Ya, ketika Umar bin Khattab ketika salah seorang sahabat Nabi yang bertaubat dari perzinahan sampai dia kemudian dilakukan hukum, didirikan padanya hukum cambuk dan beliau wafat. Ya,
Dan sebagian sahabat merendahkan orang ini yang sudah bertaubat ini. Kata Rasulullah, Allah telah menerima taubatnya, ya, yang taubatnya, yang penerimaan taubat itu cukup untuk bagi orang-orang penarik pajak, menunjukkan dosa penarik pajak tidak gampang, berat. Kemudian Umar ketika mengutus pegawainya untuk menjadi pengelola zakat, kemudian pengelola zakat tersebut mengambil harta zakat dari daerah lain, dari Bahrain, dari timur Jazirah, dia bawa ke Madinah. Lalu Umar mengatakan, ma ba'athuka jabian, aku tidak mengutusmu sebagai tukang pajak. Ya, zakat itu diambil dari orang di sekitar situ yang kaya, yang mampu, diberikan untuk di sana. Itu yang zakat. Kalau pajak, iya, untuk diambil untuk kepentingan pemerintahan pusat. Ya. Maka dalam hal ini, dan sepakat para ulama, pajak hukumnya haram kecuali darurat. Seperti apa itu darurat? Negara dalam keadaan tidak punya aset untuk menyelenggarakan negara. Ya. Dengan demikian, bila negara tutup karena tidak ada uang lagi, tentu mudaratnya lebih besar. Maka dalam hal ini bisa diterapkan pajak dengan pajak yang adil. Ya. Pajak yang adil umumnya dengan pajak langsung, bukan pajak tidak langsung. Karena pajak tidak langsung itu akan mengena semua orang, miskin, kaya pun akan kena. Ya. Pajak rumah makan umpamanya, warteg dipajakin. Yang belanja ke warteg jarang orang kaya, yang makan di warteg orang miskin, sehingga mereka pun terkena pajak untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Maka ini tentu jelas kezalimannya. Maka bekerja di tempat yang zalim, tapi apakah Indonesia sudah sampai pada tahap darurat menarik pajak? Wallahu ta'ala a'lam. Karena yang namanya darurat sifatnya adalah temporer. Itu namanya darurat. Kalau setiap saat bukan darurat namanya, itu tuman namanya. Memang sudah jadi kebiasaan. Ya. Darurat umpamanya dibolehkan makan babi. Ya, pada saat orang mati kelaparan, akan daripada mati kelaparan yang ada babi pun sudah jadi bangkai, boleh dimakan. Ya. Tapi kemudian, wah enak juga tuh babi. Sekarang sudah tidak ada kelaparan, makan pokok banyak, hewan yang halal banyak, disembelih banyak, dia tetap juga makan babi. Ini tetap haram hukumnya, karena dia sudah tidak darurat lagi. Ya, darurat artinya sifatnya adalah waktunya tertentu. Habis, selesai pembolehannya. Ya. Maka yang diterapkan oleh negara Indonesia, saya kira bukan dalam rangka darurat. Kalau rangka darurat, ya, kondisi darurat dibolehkan. Seperti dalam sejarah Islam pada masa ke abad ke-6, antara 6-7 Hijriah, itu ada, baru pada waktu itu ada penerapan pajak. Karena negara sedang dalam keadaan khilafah, sedang dalam keadaan perang, dan harta Baitul Mal menipis, defisit anggaran perang, sehingga banyak para ulama memfatwakan negara khalifah boleh menarik pajak dari warganya, rakyatnya, kaum muslimin. Tetapi beberapa ulama seperti Imam An-Nawawi, beliau melihat ini belum darurat. Beliau melihat kehidupan mewah para pejabat-pejabat negara di waktu itu, baik para budak khalifah, dan khalifah di waktu itu sebelumnya adalah budak dan belum dimerdekakan. Ya.
Maka dia menfatwakan ini belum darurat. Saya tidak membolehkan pajak, hukum asalnya masih haram. Tapi saya akan memfatwakan boleh dengan syarat semua harta-harta Baitul Mal yang dipakai oleh para pejabat negara, oleh para budak-budak kerajaan, ya, kemudian para budak-budak yang sekarang menempati posisi penting dan bahkan khalifah pun dimasukkan ke Baitul Mal, dijual, dan uang itu masih kurang untuk Baitul Mal untuk membiayai perang, baru saya fatwakan itu halal. Ya. Jadi kasus darurat dan tidak tentu dilihat, tidak bisa langsung dinyatakan ini adalah darurat. Memang bisa negara tanpa pajak, bisa, sangat bisa. Ya. Buktinya rumah tangga kita kan bisa tanpa pajak. Apakah orang tuanya majakin anak, ngalakin anak, masing-masing bayar, kalau enggak kalian saya usir dari rumah, atau saya penjarakan kalian? Enggak, malah orang tua yang mencarikan nafkah untuk anak-anaknya. Ketika anak-anak sudah mampu pun tidak pernah orang tua malakin anak, walaupun syariat membolehkan. Anta wa maluka li abik. Artinya ayahmu kalau ngambil, kalau malakin hartamu itu halal, bukan malakin yang haram. Ya, itu pun tidak ada orang tua yang melakukan itu kepada anaknya kecuali 1-2 kasuistik. Ya. Dan posisi negara dengan rakyatnya, pemerintahan dengan rakyatnya, itu dikatakan Nabi SAW sama bagaikan posisi ayah dengan anak-anaknya. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Baik, Ustaz, alhamdulillah, jazakallah khair atas jawaban dan penjelasan yang disampaikan. Demikian pendengar yang bertanya, semoga menjadi pencerahan buat yang bertanya. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya terkait dengan waris, ya, menyambung pertanyaan sebelumnya. Apakah ahli waris yang wafat sebelum, baik dalam hal ini kasusnya adalah anak perempuannya wafat sebelum ayahnya, Ustaz, di mana anak perempuannya tahun 2000, kemudian ayahnya wafat tahun 2001. Nah, apakah anak yang wafat terlebih dahulu mendapatkan bagian warisan? Jazakallah khair. Allah barik fiik. Sepakat para ulama fikih bahwa syarat berhak menerima warisan bahwa penerima warisan tersebut hidup saat warisan itu dibagi. Kalau dia sudah meninggal, dia tidak dapat apa-apalah. Saat dimasukin ke kuburannya, mau dikasih ke anak, kasih ke anak dia, lihat kalau anaknya adalah memang ahli waris, tidak terhalangi oleh anak laki-laki atau anak perempuan, ya, maka dia berhak sebagai ahli waris yang Allah tentukan. Baik. Jazakallah khair atas jawaban dan penjelasannya, barakallahu fiik. Kemudian kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bagaimana jika kita sedang dalam masa kredit cicilan tanpa riba dan ketika baru berjalan 2 bulan ingin melunasi dengan mendapatkan diskon, Ustaz? Pertanyaan dari hamba Allah di Banten, apakah ini diperbolehkan? Boleh. Tidak boleh kalau diskon itu dibuatkan di dalam akad. Bila kamu bayar maju, akan memberikan potongan sekian persen. Itu tidak boleh. Tapi kalau hanya dibuatkan dalam akad, bila kamu bayar maju, kita akan buat kesepakatan ulang. Apakah nanti harganya masih tetap atau kami berikan diskon. Baik. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Dan demikian pendengar yang bertanya yang ada di Banten. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita di Bekasi. Suami saya seorang PNS, di mana atasannya biasa memberikan bonus berupa THR atau yang lainnya dan uang lemburan kepada bawahannya, Ustaz.
dan kebiasaannya diberikan kepada semua bawahannya. Kalau kita mengetahui sumber uang tersebut dari uang yang dikumpulkan dari rekanannya, bagaimana hukumnya, Ustaz? Rekanan maksudnya apa? Lam yuwadih, Ustaz. Ya, wallahu alam. Kalau Anda ragu, ya, kalaulah pegawai negeri tentu harus ada jelas uang dari mananya. Nah, bila dari pribadi dan Anda tahu atasan Anda di kantor ini orang kaya, punya usaha A, B, C, D dan macam-macam di luar, yang itu dijalankan oleh anak istrinya, ya, lalu dia lihat Anda bawahannya di kantor, ya, sekali dia bawa uang sekian dia bagi-bagikan, ya alhamdulillah. Tapi Anda tahu bahwa dia tidak punya bisnis yang macam-macam di luar yang diperkirakan mampu itu untuk memberikan hadiah sejumlah itu. Maka apalagi kalau Anda tahu bahwa dari rekanan tadi yang tanda tanya, mungkin tidak halal, mungkin gratifikasi, mungkin segala macam. Bila Anda tahu, haram Anda terima uang tersebut. Tolak. Ya. nah, jazakallah khair atas jawaban yang penjelasannya. Demikian pendengar yang bertanya, barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari hamba Allah di Depok. Izin bertanya, Ustaz, saya memberikan pinjaman uang kepada seseorang, di mana uang pinjaman itu digunakan untuk ucapan terima kasih ke seseorang karena anaknya lolos seleksi di salah satu instansi pemerintah. Sejumlah uang ini sudah disepakati sejak awal oleh peserta seleksi dan orang tersebut. Pertanyaannya adalah, apakah ini termasuk suap? Dan apakah hukumnya buat saya yang memberikan pinjaman? Apakah termasuk ke dalam bagian pelaku suap kalau itu ternyata suap? Jazakallah khair. Bila penerima pinjaman tadi adalah pegawai di instansi tersebut, pegawai tadi dia mengatakan, seseorang cuma tidak disebutkan. Ya, bila dia pegawai tentu itu adalah rishwah. Tapi kalau dia pihak luar, cuma kenal baik, ya, bagian penerimaan, dan dia tidak memberikan apapun juga, hanya merekomendasikan ini orang baik, anak baik, ya, tidak ada masalah. Sebagian dari syafaat yang dianjurkan dalam syariat, yashfa'u tu'jaru, berikanlah syafaat, kalian mendapatkan pahala. Ya. Tapi dalam syafaat mayoritas para ulama mengharamkan menerima imbalan. Anda katakan, saya rekomendasikan anak Anda, saya nggak bayar apa-apa ke instansi tersebut, nggak ada saya suap mereka, tapi kasih saya fee, ya, itu hukumnya haram. Ya. Kalau di sini dia tidak dapat fee tapi dapat pinjaman. Iya, dia meminjamkan kepada seseorang yang lulus, di mana yang lulus ini sudah ada kesepakatan dengan orang yang memasukkannya untuk memberikan fee. Jelas katanya dia pinjam untuk berikan fee. Nah, ucapan terima kasih. Kalau jelas, jangan berikan pinjaman kepada dia. Nah, membantu dia dalam berbuat dosa, hukumnya haram. baik. Demikian pendengar yang bertanya, cukup jelas insyaallah. Jazakallahu khairan barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Irman di Jakarta. Ibu Nia sudah wafat 1 tahun yang lalu, Ustaz. Dan semasa hidup beliau rahimahullah pernah gadai sawah. Beliau sebagai pemilik uang. Selama masa gadai, sawah digarap oleh Ibu Nia dan hasil sawah diambil oleh Ibu Nia. Saya sebagai anak sudah sempat menyampaikan bahwa pola gadai ini dilarang agama karena mengambil manfaat di dalamnya. Beliau menjawab bahwa pola ini sudah berjalan di masyarakat dan ilmunya belum kami ketahui waktu itu. Sampai beliau meninggal dan masa gadai ini masih berjalan. Mohon nasihat atas kondisi ini, Ustaz. Ya, wallah ta'ala alam. Dia sudah tahu dan sudah diberitahu, tapi mengingkarinya karena sudah biasa dilakukan oleh orang-orang di situ. Nah, ya, khawatir Allah akan memberikan sanksi kepadanya, tetapi Allah Maha Pengasih Penyayang.
jelas anak-anak minta doakan agar Allah merahmatinya dan mengampuni dosa-dosanya. Ya. Adapun yang akan Anda lakukan sekarang anak-anaknya adalah dengan memberikan tanah tersebut, mengembalikan sawah tersebut kepada para pemiliknya. Dihitung sewanya, karena selama ini dimanfaatkan, hitung sewanya. Bila sudah seimbang senilai dengan uang yang dipinjamkan ibu Anda, kembalikan tanpa Anda meminta 1 sen pun dari mereka rupiah. Kalau belum seimbang, sisanya minta kembali. Ini tanah kalian, ya, dulu orang tua kalian pernah meminjam emas ke ibu saya sebanyak 100 gram, ya, dan sudah ada hasilnya. Diambil ibu saya hasil tanah ini sebanyak 90 gram emas. Tinggal kalian bayar 10 gram emas lagi, ya, ini tanah ambil oleh kalian. Kalau terlanjur umpamanya sudah lebih, ya, sudah dibayar, sudah hasilnya sampai 105 gram, berarti anak-anak, ya, mengembalikan sawah dan membayarkan hutang ibunya 5 gram tadi, ya, agar tidak dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Andai mereka tidak mampu, mintalah kehalalan dari keluarga yang meminjam uang dan pemilik lahan tersebut. Wallahu a'lam. Dan ini merupakan pertanyaan terakhir kami di kesempatan pagi ini sebagai ikhtitam dan kesimpulan kajian kita, Ustaz, silakan. Ya. Rasulullah SAW memberikan persyaratan-persyaratan di dalam sebuah jual beli, di antaranya barang yang dia perjualbelikan harus sudah dimiliki terlebih dahulu. Ini hikmahnya akan banyak. Di antaranya Ibnu Abbas mengatakan itu adalah riba. Dan yang terjadi juga ini bila tidak terjadi serah terima kemudian dia jual, juga termasuk perjudian. Dan ini yang merusak ekonomi kontemporer yang di pasar keuangan atau pasar di bursa efek, di mana barang belum serah terima, kemudian dia jual lagi karena sedang naik harganya dan seterusnya, sehingga terjadi bubble. Angkanya besar, tetapi ketika dieksekusi barangnya tidak sesuai dengan angka tersebut, dan ini merusak ekonomi. Ya, maka syariat Allah adalah yang sempurna dan yang menyelamatkan manusia di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam.